untuk kita semua sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, kita akan merenungkan mungkin bagian firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi diminta untuk salah satu mahasiswa untuk bisa membacakan firman Tuhan itu dan sekaligus nanti membuka di dalam doa. Silakan Gita untuk bisa membaca firman Tuhan itu. Shalom buat kita semuanya. Selamat malam. Renungan pada malam hari ini tertulis di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan temanya minyak pertolongan. Roh Tuhan Allah kepadaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ada sebuah kisah tentang seorang pria tua, eksentrik yang selalu membawa sekaling minyak kemanapun ia pergi. Jika melewati pintu yang berderit atau gerbang yang sulit digerakkan, ia mengoleskan minyak pada engselnya. Tindakannya minyaki pintu itu mempermudah orang-orang yang lewat setelah dia. Hampir setiap hari kita menemukan orang yang hidup berderit keras karena masalah. Dalam situasi semacam ini, kita menghadapi dua pilihan, memperburuk masalah mereka dengan kebiasaan mengkerit atau meminyaki kehidupan mereka dalam Roh Kristus. Sebagian orang yang kita jumpai menanggung beban yang tak tertahankan dan mendapatkan minyak, perkataan yang penuh simpati. Ada pula orang-orang yang merasa kalah dan ingin menyerah. Satu dorongan semangat saja dapat memulihkan pengharapan mereka. Namun, ada juga orang-orang jahat yang hatinya dikeraskan oleh dosa. Hati orang-orang semacam ini dapat dilunakkan oleh olesan minyak kebaikan secara teratur, sehingga mereka dapat menerima anugerah Kristus yang menyelamatkan. Saat kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan memperlengkapi kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita dipersiapkan untuk mengoleskan minyak pertolongan Allah setiap hari dan di mana saja, dimulai dari rumah kita sendiri, berarti kita akan memberikan keindahan Kristus dan minyak sukacita bagi orang yang terluka. Barangkali pria tua dengan kaleng minyak itu sebenarnya sama sekali bukan orang eksentrik. Nah, roh manusia memperoleh pengharapan baru melalui perkataan yang memberi semangat. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu buat pertolongan-Mu di dalam hidup kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kiranya renungan yang sudah kami dengar dapat kami renungkan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat sebentar lagi Tuhan Yesus, kami ingin belajar, kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi kami dan mengurapi dosen mata kuliah kami pada hari ini dan memberikan kebijaksanaan dan kesabaran bagi beliau untuk mendidik kami. Dan kiranya ilmu yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kami
dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pembelajaran kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik. Baiklah, kami serahkan kembali kepada Ibu kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Gita. Jadi dimohon untuk setiap mahasiswa membuka video ya. Jangan ada yang menutup videonya. Jadi silakan semua dibuka. Baik, ini pertemuan kedua kita berkaitan dengan mata kuliah pembinaan warga gereja. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat asumsi-asumsi dasar dari pembinaan warga gereja, maka kita akan melihat apa yang melatar belakangi kegiatan dari pembinaan warga gereja. Jadi Ibu akan coba share screen-nya, bahan yang akan kita lihat. Sebentar, coba ya. Jadi kita akan melihat latar belakang kegiatan PWG. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, sudah ya. Baik. Kita akan coba lihat sebelum mungkin kita mendiskusikan lebih jauh lagi berkaitan dengan PWG, mari kita akan coba lihat apa sebenarnya alasan. Ada beberapa alasan yang mendasari sehingga PWG itu bisa dilakukan di gereja. Kalau kita lihat, mungkin saudara bisa perhatikan atau pengamatan di gereja-gereja yang saudara beribadah saat ini. Mungkin saudara akan melihat apa yang menjadi alasan, tetapi paling tidak kita akan coba lihat yang mendasari bahwa PWG dilakukan di gereja-gereja adalah, kalau kita lihat yang pertama adalah kita melihat adanya masalah dasar. Kita mengidentifikasi masalah dasar. Yang pertama adalah realitas dosa manusia. Ini alasan yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa realitas dosa manusia jelas di dalam Alkitab memberikan penegasan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Masih ingat terdapat di bagian mana Alkitab ini? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masih ingat ya, di Roma 3 ayat 23. Ini kondisi yang kita lihat bahwa kondisi kedosaan manusia itulah yang memerlukan penanganan. Oleh karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka gereja bertanggung jawab, memiliki alasan yang kuat kenapa gereja perlu membina warganya. Jadi ini yang akan perlu kita lihat, bahwa gereja melihat dari identifikasi dasar ini yang memerlukan penanganan dan penyelesaian. Karena itu PWG merupakan salah satu sarana yang efektif, di mana melalui PWG seseorang dapat didampingi, seseorang dapat diajar, seseorang bagaimana dia bisa melihat kemuliaan akan Allah. Bagaimana seseorang bisa percaya nantinya bahwa ada Tuhan. Ketika manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana kehidupan mereka? Ini mendasari salah satu alasan dari pembinaan warga gereja. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat adalah apa alasan yang kedua masih di dalam identifikasi masalah dasar. Ketidakberdayaan manusia. Kita tahu bahwa salah satu akibat dosa adalah keberadaan manusia. Ketidakberdayaan manusia yang artinya bahwa sehebat-hebatnya manusia, ia tetap merupakan makhluk yang terbatas di dalam segala hal. Manusia itu bisa gagal, kita bisa gagal.
manusia kadang-kadang mungkin sakit seperti kondisi saat ini di era pandemi. Banyak manusia yang jatuh sakit, kemudian banyak manusia yang kecewa, banyak manusia yang tergoda, banyak manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan banyak sekali lain-lain yang itu mengakibatkan perlunya jemaat dibina. Realita seperti inilah yang memerlukan pertolongan dan penguatan, sebab jika tidak, maka hidup mereka akan menjadi tidak terarah. Gereja bertanggung jawab ketika jemaat memiliki ketidakberdayaan. Ini realita yang dihadapi. Sebab kalau kita lihat, jika tidak ada manusia, katakan mungkin ketika manusia bebas atau jemaat itu bebas dari pergumulan, mungkin PWG tidak diperlukan. Tetapi kalau kita lihat, karena akibat dosa itu, maka PWG ini diperlukan di dalam gereja. Kemudian kalau kita lihat juga, apa yang melatar belakangi? Identifikasi masalah apa lagi? Ada alasan yang mendasar kalau kita lihat adalah lingkungan di mana tempat manusia hadir itu adalah lingkungan yang telah rusak. Kenapa lingkungan itu rusak? Itu juga akibat dari dosa-dosa manusia. Dosa yang dibuat oleh manusia, rusaknya lingkungan itu oleh karena manusia. Lingkungan di sini adalah dunia tempat di mana manusia itu bermukim, atau di mana manusia itu hadir, atau di mana manusia itu berada. Manusia ada di rumah, ada di sekolah, ada di gereja, ada di pekerjaan, atau ada dimanapun. Kalau kita lihat bagaimana lingkungan, kerusakan lingkungan begitu banyak kita lihat dicerminkan dari beberapa hal yang muncul. Banjir di mana-mana, kemudian itu juga oleh karena akibat manusia. Kemudian berbagai hal yang diperbuat oleh manusia, narkoba di mana-mana, kemudian kriminalitas, penipuan dan sebagainya. Ini kenapa? Karena di mana lingkungan itu telah dirusak oleh manusia. Jadi ini menjadi identifikasi dari masalah dasar. Kalau kemudian yang kedua adalah kealpaan gereja terhadap tugas hakikatnya. Seharusnya harus diakui bahwa pembinaan warga gereja secara bersinambung seolah terabaikan oleh gereja pada umumnya. Bahkan ada kecenderungan gereja lebih fokus pada pembangunan gereja di dalam bentuk fisik dibandingkan dengan pembangunan gereja di dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalau kita belajar, saudara sudah belajar tentang gereja ya, siapa itu gereja, apa hakikatnya gereja, walaupun nanti di belakang kita akan coba bahas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat gereja itu bukan hanya sebatas bangunan, tetapi itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya, orang yang telah berkumpul ya, orang yang telah keluar. Dan dia kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini yang seharusnya dibangun. Bukan gereja secara fisik. Ini tetapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah kealpaan gereja terhadap tugas hakikat gereja itu kelupaannya. Jadi kadang-kadang lebih mementingkan bagaimana gereja itu bisa bertumbuh besar, bagaimana gereja itu menjadi yang besar dari segi bangunannya, indah, tetapi lupa gereja yang sesungguhnya adalah orang yang ada di dalamnya. Ini menjadi alasan yang mendasar kenapa PWG dilakukan di gereja, kenapa diperlukan pembinaan bagi warga gereja. Ini identifikasi masalah dasar. Kemudian yang kalau kita lihat, ada beberapa alasan juga berkaitan dengan
kenapa ada PWG. Yang kedua adalah alasan teologis, atau kalau kita lihat kenapa sih gereja harus mengajar. Mungkin di antara kalian ada satu saja mungkin memberikan alasan kenapa gereja harus mengajar, atau kenapa perlu ada PWG, kenapa perlu ada pembinaan warga gereja. Mungkin si Gita bisa jawab satu aja, apa alasannya? Mungkin kalau kita lihat secara teologis. Apa alasan secara teologis? Silakan Gita. Alasan teologisnya mungkin Bu, eklesia Bu, memanggil dari gelap ke terang Bu. Memanggil dari gelap ke terang. Itu alasan teologis ya, kenapa itu pengertian gereja ya. Tetapi alasannya kenapa gereja harus mengajar. Mungkin kalau bisa dikatakan kenapa gereja perlu membina warganya. Ingat Matius 28 ayat 19 sampai 20? Itu amanat agung, perintah. Amanat agung, Bu. Ya, amanat agung ya, perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau dari ayat ini jelas bahwa ini satu perintah Tuhan Yesus dalam bentuk penugasan kepada gerejanya untuk melakukan suatu pekabaran Injil ke seluruh dunia ya, agar orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita lihat identifikasi dasar tadi bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut kalau kita lihat bagian-bagian itu. Kemudian apa tugas gereja? Bagaimana manusia itu yang jatuh di dalam dosa supaya dia mengenal Allah. Makanya ini menjadi tugas bagi gereja. Ini satu perintah kenapa gereja perlu membina warganya. Sampai ada kalanya mungkin di gereja masih banyak juga orang yang dalam artian ya dia Kristen, tetapi mungkin masih dalam artian mungkin setengah-setengah tidak tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus. Nah, gereja yang seharusnya di sini bagaimana warganya bisa mengenal Yesus Kristus. Oleh karena dosa itu, maka Allah berbelas kasihannya sehingga kan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Nah, hal-hal seperti ini, Injil harus diberitakan kepada jemaatnya. Ini tugas dari gereja. Kalau kita lihat gereja memang bukan bangunannya ya, tetapi orang-orang di dalamnya. Bagaimana agar orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya dan pribadinya. Dan kalau kita lihat juga bahwa tugas mengajarkan iman Kristen kepada semua umat yang telah diselamatkannya, supaya mereka mau menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan panggilannya di dunia. Kalau kita merasa bahwa orang percaya setelah diselamatkan ada tugas yang harusnya kita emban. Ini juga menjadi tugas kita sebagai warga gereja, mengajar. Dalam proses pembinaan, diasumsikan terjadi suatu proses pembebasan umat dari ikatan kuasa kegelapan, dari kebodohan dan keterbelakangan, dari kedangkalan pemahaman di dalam penghayatan iman di dalam Yesus Kristus. Dalam rangka itulah gereja mengemban tugas mengajarkan iman Kristiani terhadap semua anggota jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya, agar umat mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara aktif dan dinamis. Ini alasan teologis, ya. Alasan teologis bagaimana PWG itu dilakukan di dalam gereja. Secara teologis kalau kita lihat juga manusia adalah makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah, untuk mengalami transformasi, dan dia bertumbuh melalui media
belajar. Gereja tempat juga belajar. Gereja tempat pembinaan. Sampai mencapai kepenuhan martabatnya sebagai ciptaan Allah. Ini hal yang merupakan hak istimewa bagi setiap manusia. Ini menjadi alasan teologis ya, kenapa PWG perlu dilakukan. Karena manusia adalah makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya gereja adalah itu sebagai mitra ya, mitra pembina gereja. Setiap orang percaya diberi mandat oleh Allah untuk melayani orang lain, untuk mengekspresikan imannya di dalam tindakan sosial yang bermanfaat, dan dengan demikian maka bisa mengkomunikasikan kuasa Injil. Ya, kalau kita bagian ini itu jelas sekali. Secara teologis pemahaman ini mau menunjukkan bahwa tugas pelayanan adalah tugas semua orang percaya. Sebagai mahasiswa, calon guru agama, ini menjadi tugas kita ketika nantinya kita sudah selesai. Bukan hanya tanggung jawab seorang pendeta, tetapi bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya. Kemudian PWG terkait erat juga dengan upaya implementasi, membumikan kehendak Allah di dalam kehidupan umat manusia. Dan PWG dalam arti yang sebenarnya tidak lain adalah suatu bentuk belajar. Belajar Alkitab, belajar secara alkitabiah, selalu terwujud di dalam perbuatan-perbuatan. Jadi kalau kita lihat proses PWG merupakan salah satu usaha untuk bisa mewariskan iman, ya, memberikan pengajaran sehingga umat mampu memahami, menghayati, serta menghidupi imannya di dalam keseluruhan realitas hidupnya. Ini kalau kita lihat dari alasan kenapa yang melatar belakangi adanya PWG ya, kalau ini alasan teologisnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah yang melatar belakangi PWG adalah alasan pemberdayaan sumber daya manusia warga jemaat. Keluarga, gereja, masyarakat, dan negara itu membentukkan warganya yang penuh, yang dewasa di dalam iman. Negara membutuhkan rakyatnya yang beriman baik, dewasa di dalam iman, sehingga kalau setiap pribadi memiliki iman, maka maaf ya, sebentar baterai lowbat. Baik, maaf terganggu sedikit. Jadi keluarga, gereja, masyarakat, dan negara tadi ya membutuhkan warganya memiliki iman yang kuat. Sehingga kalau kita memiliki iman yang kuat, maka akan bisa menghadapi segala macam tantangan dan godaan dari berbagai dosa. Sehingga kalau kita lihat warganya kuat, imannya kuat, maka mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang bisa kita lihat, korupsi di mana-mana dan sebagainya. Ini alasan kenapa PWG perlu dilakukan. Kemudian alasan pemberdayaan SDM warga gereja, kalau kita lihat juga bahwa PWG merupakan salah satu upaya yang konkret gereja dalam melaksanakan tugas memberdayakan umatnya, baik yang bersifat teologis maupun yang bersifat praktis. Secara relevan, artinya bahwa dari aspek teologis,
Gereja dan warganya diperlengkapi kemampuan menginvestasikan kebenaran pesan-pesan Alkitab secara tepat dan benar ke dalam situasi masyarakat tertentu ataupun dunia. Disinilah dibutuhkan suatu desain pembinaan teologi warga jemaat yang berbobot dan tepat. Artinya bahwa dapat menjawab pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan iman Kristen. Jadi kalau PWG ini jemaat butuh pembinaannya sehingga jemaat bisa kuat, jemaat bisa juga memberitakan apa yang dia alami. Jadi ini keadaan yang konkret bagi warga gereja sebagai integral dari suatu masyarakat global yang hidup dan mengalami perubahan-perubahan mendasar yang cepat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Di dalam rangka itulah PWG menjadi sangat relevan untuk menyiapkan warga gereja agar siap menyambut perubahan-perubahan yang terjadi. Diharapkan ketika kita sudah mengetahui latar belakang dari kenapa si PWG itu, berharap di dalam perkuliahan ini, maka diasumsikan saudara nantinya akan bisa membuat desain bagaimana gereja, bagaimana saudara bisa menyusun kurikulum dengan latar belakang yang sudah kita pelajari. Ini hal-hal yang perlu kita lihat berkaitan dengan latar belakang kegiatan PWG. Kita lihat keberadaan manusia, ada beberapa alasan teologis bahwa yang terjadi bahwa ini tugas kita, perintah Tuhan Yesus untuk mengajarkannya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya gereja, jemaat membutuhkannya. Baik, ini mungkin pertemuan kita sampai di sini berkaitan dengan alasan ya. Alasan yang mendasar dari pembinaan warga gereja. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan saudara akan melihat bagaimana ke depannya saudara bisa menyusun desain dari pembinaan bagi warga gereja. Saudara akan mengamati tugas minggu ke depan, amati apa yang melatar belakangi gereja saudara melakukan pembinaan. Ataukah adakah gereja saudara, gereja lokal di mana saudara beribadah? Saudara akan melihat, mengamati, kemudian saudara akan mempresentasikan minggu depan apa yang mendasari sebenarnya mereka melakukan. Saudara bisa observasi, wawancara mungkin dengan pendeta, dengan penatua, dengan majelis, dan itu menjadi penelitian yang singkat ya, tetapi saudara akan bisa mendiskusikan dan melihat isu-isu yang besar di dalam pembinaan warga gereja yang saat ini. Apakah memang gereja sudah melakukan pembinaan dengan katakan mungkin bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi itu mendasari beberapa hal yang sudah kita pelajari. Jadi ini akan kita konekkan. Betulkah memang ini dasarnya kalau sekarang diterapkan? Baik, sampai di sini ada yang mungkin mau berdiskusi? Silakan saudara nanti diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian minggu depan kita akan kembali dan kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok melihat dari gereja di mana saudara beribadah ya, sehingga saudara bisa menyampaikan dan kita bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Oh, rupanya betul, memang gereja melakukan pembinaan karena alasan-alasan ini. Dan ingat, ini satu hal perintah, membina warga gereja bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas kita sebagai warganya. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita ini, silakan nanti saudara akan mempersiapkan juga untuk minggu depan ya beberapa hal yang tadi membuat resume, kemudian
meneliti berkaitan dengan latar belakang gereja, silakan saudara lihat di gereja saudara masing-masing, kemudian saudara diskusikan dengan kelompok. Untuk mengakhiri ini, silakan mungkin siapa ya kita berdoa. Riados berdoa ya untuk menutup perkuliahan ini. Silakan. Baik Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan pada saat ini kami telah selesai dalam proses belajar mengajar kami pada malam hari ini. Kami bersyukur buat materi yang disampaikan oleh dosen kami. Kami bersyukur buat materi itu. Bolehlah kiranya dengan materi ini kami semakin bijak, memiliki pemahaman yang baru, bahkan kami boleh mengaplikasikannya dimanapun kami berada untuk boleh kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat dosen kami juga, Engkau semakin memberkatinya, untuk boleh semakin berhikmat dan berpengetahuan, untuk boleh membagikan setiap materi kepada kami untuk minggu-minggu selanjutnya, bahkan buat tugas-tugas yang telah diberikan kepada kami boleh mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hidup kehidupan kami serahkan hanya kepadamu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Sampai ketemu, Shalom.